Pak Dedi Tandi Limbung. Perbedaan dokumen. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jelaskan Bapak di awal kedengaran ya ya. Dokumen pemilihan, nah kita menyebutkan kalau untuk tender atau seleksi itu ada dokumen pemilihan, di mana dokumen pemilihan itu terbagi dua, ada dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi. Nah kalau kualifikasi itu pada tahap awal yang hanya berisi persyaratan untuk menilai kualifikasi dari badan usaha tersebut. Nah ini belum bertanding nih Pak, jadi belum ada kompetensi di sini. Jadi selama seperti tadi ada persyaratan SPU, IUJ, SKN, terus pengalaman. Nah ini tuh kan kita bisa melihat qualified apa tidaknya perusahaan dari situ. Nah itulah belum masuk ke jenis pekerjaannya apa gitu, belum spesifik menilai atau menyampaikan pokok-pokok penawaran dari si paket yang lagi diseleksikan, yang menilai kualifikasi qualified apa tidak si badan usaha. Nah kalau dokumen seleksi itu, nah itulah sudah harus sudah menjurus ke hal-hal teknis. Nah sudah diminta penyedia atau peserta menyampaikan tanggapannya atas pekerjaan yang sedang diseleksikan tadi. Terus juga pemenuhan tenaga ahlinya juga nanti di dokumen seleksi ini Pak, butuhnya tenaga ahli apa saja, terus rekomen tenaga ahlinya itu apa saja nanti akan disyaratkan di dokumen seleksi ini, di KAK-nya. Oh iya, saya juga baru ingat ini. Nah terkait tenaga ahli Bapak Ibu, nah itu hati-hati juga di sistem. Di sistem memang tersedia untuk input tenaga ahli. Nah, kalau dalam ini kan kita kualifikasi, tadi tidak ada persyaratan penilaian tenaga ahli. Kalau dulu kan memang mensyaratkan tenaga ahli tetap, sekarang tidak ada lagi. Jadi, kalaupun memang diisi di sana, dipersilakan, tapi jangan lupa nanti pada tahap seleksi juga dimasukkan ke penawaran file 1 yang mana penawaran itu di appendo. Nah, jadi kalau misalnya salah kamar nih, misalnya tenaga ahli itu sudah diinput di kualifikasi, nah itu nanti tidak bisa dinilai. Walaupun sebenarnya tidak mungkin kejadian seperti itu karena persyaratan tenaga ahli juga belum diinfokan di KAK. Nah, kebutuhan tenaga ahli tadi kan baru diinfokan di dokumen seleksi. Baru ingat, jangan sampai salah kamar. Ini biasanya banyak kejadian di pekerjaan konstruksi sih. Kalau jasa konsultasi biasanya jarang kejadian salah kamar. Mungkin itu Pak Hendra penjelasan dari saya. Baik, gimana Pak, untuk Pak Dedi Tandi mungkin penjelasannya sudah jelas ya. Mungkin yang ada resen lagi Pak Parwianto dari Jawa Barat. Silakan Pak Parwianto. Iya, tadi Pak saya udah menulis soal neraca itu kan harus dari akuntan publik. Nah, kalau yang usaha kecil, yang akuntan publik itu biasanya relatif lebih sulit lah daripada yang besar. Itu gimana Pak? Mau dijawab langsung, Bu Gigi, terhadap untuk KAP itu, caknya itu? Baik, saya langsung jawab Pak. Terima kasih Bapak. Mencoba menanggapi terkait laporan keuangan itu hanya diberlakukan untuk seleksi paket menengah dan besar Bapak. Nah jadi kalau misalnya itu paketnya 1 miliar yang diperuntukkan untuk usaha kecil, maka itu tidak ada penilaian atau perhitungan SKN, jadi tidak perlu menyampaikan laporan keuangan. Seperti itu Pak. Oh ya, masih mengkonfirmasi aja. Biasanya itu emang nggak pakai akuntan publik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Parwianto dari Jawa Barat. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Q&A-nya dari Insinyur Meta Sutrisno Bu tentang penentuan kualifikasi. Apabila perusahaan berkualifikasi besar, namun di antaranya ada subkualifikasi menengah,
saat penilaian PQ, kualifikasi perusahaan atau subkualifikasi yang dipakai dalam penilaian. Jadi atau Bu Meta Sutrisno dari Jakarta kebetulan tangan bisa. Iya Pak, ya. Pak, ya Pak. Maksudnya begini, di tiap perusahaan kalau kualifikasinya adalah besar, tentunya mereka punya subkualifikasi yang berlainan. Nah, pada saat kita mau ikut PQ, yang menentukan segmentasi boleh ikut atau tidak di kelas B, di kelas M, itu terhadap kualifikasinya atau subkualifikasinya itu yang dimaksud, Bu. Oke, Pak Hendra, saya langsung jawab ya, Pak ya. Pertanyaan Bu Meta. Terkait SBU ya, Ibu. Ya. Kalau dulu mungkin ini sering bermasalah terkait evaluasi SBU, karena informasi di SBU itu misalnya kualifikasinya besar, tapi subkualifikasi di bawahnya itu bisa berbeda-beda gitu kan. Mungkin di subklasifikasi subklasifikasi AR101 dia udah B, tapi di subkualifikasi AR102 ternyata masih M, seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Nah itu memang kemarin-kemarin sering menjadi permasalahan, ternyata membingungkan cara evaluasinya. Tapi setahu saya sekarang di LPJK pun sudah ada perbaikan terkait informasi kualifikasi tadi Bu. Yang tadinya dulu kita kenal subkualifikasi itu sekarang sudah tidak ada, sudah berganti menjadi kualifikasi. Jadi misalnya disyaratkan subklasifikasi AR101, itu di sebelahnya sudah menginfokan kualifikasinya B atau M, itu sudah ada. Jadi langsung kualifikasi di sebelahnya Ibu. Jadi ya berarti Pokja hanya menilai tadi langsung misalnya disyaratkan SBU kualifikasi besar dengan RE102, berarti cukup dilihat di RE102-nya itu kualifikasinya B1 atau B2, itu bisa langsung diambil. Ya. Itu Bu Meta tidak benar. Jadi yang menentukan itu di subkualifikasinya ya Bu ya. Kan di kualifikasinya disebutkan B. Di subkualifikasinya ada yang M, ada yang B. Nah kebetulan kita mau ikut yang subkualifikasinya M. Katanya tidak boleh karena kualifikasi kita adalah B gitu loh Bu. Itu yang sering terjadi terutama di perumahan seperti itu. Iya, mohon izin Bu Meta mungkin bisa dicek lagi. Sekarang Badan Usaha Ibu di LPJK pasti di setelah subklasifikasi itu sekarang sudah menginfokan kualifikasi. Tidak ada lagi yang namanya subkualifikasi. Jadi sudah inilah Ibu sama. Baik. Bu Meta. Baik, itu berlaku mulai kapan ya Bu? Dari tahun mulai kapan? Itu sudah dari tahun kemarin Bu Ibu. Oh gitu ya? Iya, makasih. Sama-sama Bu Meta. Baik, saya kira cukup jelas ya Bu Meta. Mungkin kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Ngatman dari Jambi. Pak Ngatman silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu atas paparannya pada Ibu ini. Saya ingin bertanya nih Bu, mengenai kalau kita di jasa konsultasi itu ada dua Bu, konstruksi, SBU konstruksi dan non konstruksi. Nah, di satu sisi kita ada SBU konstruksi itu kita di menengah, kualifikasinya menengah. Nah, pada saat kita ada juga ngambil SBU non konstruksinya kecil. Nah, sehingga pada saat penawaran kita menawar ikut kualifikasi kualifikasi kecil di non konstruksi, paket pekerjaannya non konstruksi Pak. Nah, sehingga di dalam SPSE itu kan terjadi dua alam ini, menengah dengan kecil. Nah, sehingga mungkin Pokja akan bimbang yang dipegang mana SBU kah atau UJK gitu. Nah, sementara di UJK saya lihat nggak ada kecil gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pengalaman sejenis tadi Pak, Ibu, pengalaman sejenis, misalnya kualifikasi pekerjaannya MK gedung rusun gitu. Nah,
kita ada pekerjaan MK gedung rusun MK rumah sakit atau MK sekolah. Itu bagaimana penilaiannya? Apakah yang sejenis rusunkah tadi yang dinilainya secara apa atau manajemen konstruksinya? Itu Bu. Itu yang kedua. Tiga, di tenaga ahli. Di dalam dokumen lelang itu penilaian yang dilakukan adalah terhadap tenaga ahli, bukan terhadap saprop dan tenaga pendukung ya Bu ya. Nah, saya mohon penjelasan, apakah perlu di dalam tenaga pendukung itu kita lampirkan SKT dan sebagainya, misalnya juru ukur perlu SKT juru ukur, drafter juga perlu SKT drafter. Nah, apakah itu perlu seperti itu Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Kiki, bisa langsung. Nah, sangat ya, sangat ya, Bu. Pak. Ya Bu. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Saya coba menanggapi. Nanti kalau misalnya saya agak salah nangkap, mohon diperbaiki ya Pak ya. Ya Bu. Pertama saya menangkap tadi ada informasi kualifikasi gitu kan, ada di SBU dan IUJK mungkin ya Pak ya. Tadi saya dengar ada SBU non konstruksi. Nah, tapi setahu saya namanya SBU itu hanya untuk pekerjaan konstruksi nih. Yang merupakan persyaratan wajib kalau tendernya itu adalah tender pekerjaan konstruksi ataupun jasa konsultasi konstruksi. Kalau misalnya pekerjaannya non konstruksi seharusnya tidak mensyaratkan SBU dan juga tidak ada SBU. Biasanya kan mereka mensyaratkan TDP atau STIUP dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah tadi ada Bapak menyebutkan IUJK juga. Nah di IUJK juga terinfokan ada yang namanya kualifikasi Pak. Nah, tapi di IUJK yang kita evaluasi itu hanyalah kepemilikan IUJK dan masa berlaku IUJK saja. Jadi kita tidak melihat informasi kualifikasi yang ada di IUJK. Untuk menilai kualifikasi tadi, sesuai paket tadi, misal disyaratkan kualifikasi kecil atau kualifikasi menengah, itu lihatnya hanya di SBU Pak Ngatman. Ya, di SBU saja. Jadi di SBU itu di belakangnya. Nah, nanti akan dilihat sesuai subklasifikasi yang diminta itu kualifikasinya apa, apakah menengah atau kecil. Jadi Pokja cukup melihat itu saja. IUJK itu tidak dilihat. Kalaupun bisa tadi paketnya menengah, terus ternyata di IUJK-nya masih kecil, ya itu tidak apa-apa. Karena yang dilihat itu adalah yang di SBU. Harusnya sih setara, tapi itulah yang dievaluasi. Itu pengalaman. Kalau saya nggak salah tangkap ya itu tadi pertanyaannya yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait subklasifikasi MK gedung atau MK sekolah. Nah itu kan sebenarnya sama-sama jasa pengawasan MK bangunan gedung ya Pak ya. Saya berdasarkan Permen 19 tahun 2014 itu kelompoknya ya tadi pengawasan bangunan sipil keairan, terus sipil transportasi, jasa manajemen terkait bangunan gedung. Nah itu otomatis adalah satu subklasifikasi Pak. Jadi kalau paketnya itu adalah kecil, nah tentunya itu pekerjaan yang terkait pengawasan bangunan gedung itu bisa diambil semua menjadi pengalaman. Nah kecuali mungkin kalau sudah paket besar itu sudah harus lingkup pekerjaan Pak. Nah Pokja itu bisa memperkenankan mereka sudah sesuai lingkup pekerjaannya apa gitu. Apakah mungkin pengawasan stadion gitu kan. Nah itu kan biasanya kompleksitasnya tidak berbeda dengan bangunan pengawasan gedung yang lebih sederhana. Nah biasanya kalau untuk paket-paket yang lumayan kompleks, nah, itu mereka sampai mensyaratkan spesifik pekerjaannya. Jadi kalau itu ya berarti hanya paket-paket pengawasan bangunan tadi gitu. Tulis di dokumen saja yang bisa diambil Pokja untuk pengalaman. Begitu Pak Ngatman. Jadi tergantung persyaratan dokumennya seperti apa. Karena tadi sudah dibedakan masing-masing kualifikasi itu berbeda. Terus pertanyaan terakhir itu terkait tenaga ahli ya Pak ya? Iya Bu, ya tenaga ahli. Ini sebenarnya harusnya pertanyaannya besok ini Pak untuk penawaran, karena kan evaluasi tenaga ahli itu harusnya di tahapan penawaran untuk pemilihan. Nah ini gimana nih Pak Hendra
apa ditampung dulu pertanyaan Pak Atman? Sepertinya mestinya harusnya ditampung dulu, Bu. Baru Pak Atman bisa diajukan lagi pertanyaan ke narasumber yang lainnya. Gitu. Bu, izin lagi Bu, yang tadi Bu saya belum ini Bu, masalah SBU non konstruksi kita di jasa konsultasi itu memang ada jasa SBU non konstruksi Bu. Izin Bu ya. Nah, yang saya ingin pertanyakan ini kejadian nih Bu. Jadi di dalam SPS itu mungkin kita ADM kita lupa ngeklik kecil dan non kecilnya, sehingga UJK itu atau legalitas yang lain itu masih tertera di situ non kecil. Seharusnya diklik kecil gitu Bu. Sementara SBU-nya yang digunakan adalah SBU kecil di non konstruksinya Bu. Itu yang di awal. Maka saya sampaikan ke Pokja bahwa yang dipegang untuk kecil dan kecilnya padahal di SBU bukan di legalitasnya, saya bilang gitu. Nah, mohon bagaimana Bu itu menurut Ibu? Terima kasih. Ya, saya coba Pak memahami. Jadi tadi di SPSE-nya harusnya paketnya kecil Pak. Kecil. Tapi diklik non kecil. Ya, lupa ngeklik kecil non kecilnya Bu. Harusnya diklik kecil gitu. Ya kalau lupa berarti kan tidak terinfokan Pak persyaratan kualifikasinya apa ya di sistem. Ya. Itu ya Pak ya. Tapi kan yang diminta SBU cuman Bu. Ya betul Pak. Makanya tadi kan dibahas aparat. Ya, betul. Berarti bisa lolos ya masih Bu ya? Ini terkait persyaratan ya Pak ya. Kualifikasi. Selain informasi yang tertuang di SPSE, nah seperti tadi paparan yang pertama kan ada kesalahan tuh Pokja mengklik persyaratan TDUP contoh, padahal kan sebenarnya untuk jasa konsultansi konstruksi itu tidak ada persyaratan TDUP gitu kan? Ya, JK juga tidak. Itu berarti kan kita belum tentu bisa langsung menyalahkan persyaratan, karena coba kita lihat dokumen kualifikasi yang diupload oleh Pokja, yang dokumen SDP-nya Pak. Nah itu kita coba pelajari lagi mereka apakah dokumennya sudah sesuai dengan permen ini atau memang menambahkan persyaratan yang berlebihan tadi gitu. Seperti tadi juga mungkin ada yang kelupaan tidak mengklik atau salah menetapkan kualifikasi di sistem. Ya. Kita coba lagi lihat di LDK-nya itu untuk persyaratan SBU mereka mencantumkannya apa. Harusnya itu sudah tertuang jelas di LDK, di lembar data kualifikasi, bahwa paket ini mensyaratkan atau diperuntukkan untuk kualifikasi kecil dengan subklasifikasi misal AR102. Nah itu Pak Hatman coba lihat apakah memang di LDK-nya sudah clear seperti itu. Tapi kalau misalnya di LDK-nya mereka juga masih belum jelas, nah itu bisa diidentifikasi ada kesalahan dokumen nih Pak. Gitu. Jadi ya namanya sistem kadang-kadang yang mengoperasikannya juga tidak benar, tapi kita tidak bisa langsung menyatakan misalnya atau tidak dari tampilan SPSE, kita lihat dulu dokumen. Gitu Pak Hatman. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ya sama-sama. Baik Pak Hatman, sudah jelas ya apa yang tadi Pak dipaparkan oleh Bu Kiki. Baik Bu Kiki, ini ada pertanyaan tertulis lagi atas nama Insinyur Muhammad Dahir dari Sulawesi Selatan. Di pertanyaannya terkait pengalaman 4 tahun terakhir yang di list apa pengalaman sejenis saja atau seluruh pengalaman kerja badan usaha? Pengalaman 4 tahun terakhir? Ya, apakah pengalaman sejenis saja atau seluruh pengalaman kerja badan usahanya? Oke. Baik Pak. Pak Muhammad Dahir dari Sulawesi Selatan. Pak Muhammad Dahir, ya terima kasih Pak, saya coba menjawab pertanyaan Bapak terkait list pengalaman 4 tahun terakhir. Ya tadi seperti saya jelaskan, pengalaman 4 tahun terakhir ini kan sebenarnya hanya untuk melihat keaktifan dari badan usaha tersebut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jadi misal tahun ini tahun 2020, berarti kan batasannya itu dari 2016, 17, 18, 19, 2017, 18, 19, 20 nih, 4 tahun terakhir. Nah, ada tidak satu saja minimal pekerjaan yang dikerjakan oleh badan usaha tadi, gitu. Jadi tidak perlu seluruhnya Pak, satu saja sebenarnya sudah cukup, karena sebenarnya hanya menilai keaktifan saja, gitu. Kalau seluruh pengalaman itu nanti gunanya untuk menghitung penilaian teknis
pekerjaan sejenis untuk mendapatkan nilai ranking shortlist, Pak. Nah, jadi memang ada 2 kriteria nih. Jadi kalau pengalaman 4 tahun terakhir cukup 1 saja. Nah, ke seluruh pengalaman itu nanti untuk penilaian teknis kualifikasi. Itu Pak Hendra, Pak Muhammad Dahir sudah terjawab pertanyaannya. Sekarang dari Papua Barat, Bu, Pak Insinyur Asriadi. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana jika terdapat perbedaan antara persyaratan kualifikasi dalam LDK dengan tata cara evaluasi kualifikasi tidak sinkron antara yang dievaluasi dalam tata cara dengan persyaratan yang diberikan dalam LDK? Itu yang pertama. Keduanya, bagaimana jika perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman sama sekali, dan pada saat mengikuti proses seleksi, perusahaan tersebut digugurkan karena tidak memiliki pengalaman yang dapat memenuhi bobot syarat teknis kualifikasi? Yang ketiganya, bagaimana jika perusahaan yang baru terdaftar di tahun 2020 dan belum sebagai wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan, apakah NPWP saja yang bisa sebagai persyaratan untuk bagian NPWP dan SPT tahun terakhir? Yang terakhir bisa diulang, Pak Hendra? Kenapa? Pertanyaan terakhir. Bagaimana jika perusahaan yang baru terdaftar di tahun 2020 dan belum sebagai wajib pajak untuk pelaporan SPT tahunan? Belum, jadi baru perusahaan baru berdiri dan belum menjadi wajib pajak untuk melaporkan SPT. Apakah NPWP saja bisa sebagai persyaratan? Atau bagian NPWP dan SPT tahun terakhir, gitu kan? Apakah NPWP aja atau bagian NPWP dan SPT tahun terakhir yang untuk dilaporkan itu, Bu? Gitu. Oke. Saya ini coba jawab pertanyaan Pak Asriadi ya, Pak Hendra ya? Ya, dari Papua Barat. Oh ya, dari Papua Barat. Terima kasih Pak. Pertanyaannya coba menanggapi, namun nanti kalau misalnya ada yang saya kurang pas nangkapnya mohon diperbaiki. Pertama, terkait apabila terdapat perbedaan LDK dengan tata cara evaluasi kualifikasi. Nah, harusnya kalau misalnya ini mengikuti Permen 14 2020, itu tidak mungkin berbeda, Pak, karena sebenarnya itu adalah hal yang saling melengkapi. Kalau LDK itu kan hanya menampilkan syarat-syaratnya tok gitu, tapi tidak mendetailkan bagaimana tata cara evaluasinya, hanya cukup persyaratannya saja. Nah, sedangkan informasi dari tata cara evaluasi ini lebih lengkap lagi atau lebih jelas lagi. Nah, contoh seperti di LDK itu tidak menjelaskan bagaimana perhitungan SKN, hanya dituliskan bahwa SKN minimal sama dengan 50% HPS, sudah itu saja kan, tapi tidak dilihat bahwa nanti akan menilai kekayaan bersih, terus nanti laporan keuangannya dilaksanakan pembuktian. Nah, itu tidak ada diinformasikan di LDK. Jadi 2 bab ini harusnya adalah bab yang saling melengkapi, Pak. Harusnya tidak ada perbedaan, hanya penjelasan tambahan. Nah, lalu gitu ya Pak ya, yang pertanyaan yang pertama, kalau misalnya itu mengikuti PM 14, itu tentunya tidak ada yang berbeda kecuali ada modifikasi. Nah, lalu pertanyaan kedua terkait bagaimana apabila pengalaman tidak ada sama sekali. Nah, berarti kan ini mungkin perusahaan baru ya Pak. Nah, kalau perusahaan baru memang untuk menilai keaktifan itu bisa diabaikan. Kalau misalnya berdiri kurang dari 3 tahun, itu sudah dianggap memenuhi penilaian pengalaman ini, dianggap sudah ada. Nah, itu untuk penilaian 4 tahun terakhir. Tapi tunggu dulu Pak, karena kan ada penilaian teknis kualifikasi yang tadi menilai berapa punya pengalaman sejenis, apakah punya pengalaman di lokasi tempat, terus juga apakah terkait domisili perusahaan induk. Nah, itu kalau itu terjadi dan belum pernah sama sekali mendapatkan kontrak, berarti perusahaan Bapak paling hanya mendapatkan ya paling ya itu tadi
posisi perusahaan induk saja gitu ya, bobotnya hanya sedikit. Nah, jadi kalau memang perusahaan baru ini saran kita gitu kan, agar awal-awal berlakukanlah KSO gitu dengan badan usaha yang satu tingkat di atasnya. Jadi setidaknya itu bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa memperkaya daftar pengalaman untuk ikut di tender, di seleksi selanjutnya gitu Pak. Jadi kalau untuk tahun terakhir oke, tapi untuk yang penilaian teknisnya takutnya itu tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain yang lebih berpengalaman. Lalu terkait wajib pajak, nah ini kalau memang baru berdiri itu bisa dikecualikan. Nah jadi memang begitulah kondisinya. Tentu kalau misalnya baru berdiri tahun 2020 belum ada laporan SPT tahun terakhir, maka NPWP dan itu saja sudah cukup kalau untuk perusahaan baru berdiri gitu kan. Jadi tidak seketat itu langsung mengangkat. Tapi kan berarti ada faktor-faktor lain nih Pak, nanti akan menghambat perkiraan saya sih seperti itu. Begitu Pak Hendra sementara. Mungkin Pak baik, mungkin Pak Asriadi sudah jelas juga ya atas paparan. Dan itu pertanyaan itu terkait dengan tadi pertanyaan Pak Putut Kusbadi juga Bu. Jadi saya tidak usah menjelaskan lagi. Pak Putut dari Jakarta. Mungkin ini dari Jakarta, Anggi Kurniawan. Ini Bu pertanyaannya, untuk evaluasi teknik dan harga terendah berdasarkan PM14, pembagian porsinya berapa persen untuk menghitung bobot kualifikasi pemenang? Dan apakah berlaku sama antara kontraktor dan konsultan? Gimana Pak? Bisa diulangi Pak? Untuk evaluasi teknis dan harga terendah berdasarkan PM14, apakah pembagian porsinya berapa persen untuk menghitung bobot kualifikasi pemenang? Jadi porsinya berapa persen untuk menghitung kualifikasi pemenang berdasarkan evaluasi teknis dan harga terendah. Lalu, dan apakah berlaku ini untuk pekerjaan konstruksi dan konsultan? Jadi sama apa tidak untuk konstruksi dan konsultan itu? Coba jawab dulu ya Pak Hendra. Pertanyaan Pak Anggi Kurniawan, kalau saya tidak salah menangkap, pertama menaikkan teknis, metode teknis dan harga terendah. Nah ini mungkin saya clearkan ya Pak Anggi. Yang di jasa konsultan itu ada yang namanya sistem nilai, ya, ada kombinasi teknis dan harga. Nah ada tadi yang saya sempat sebutkan itu namanya sistem biaya terendah. Nah biaya terendah ini tetap ada evaluasi teknis di mana ada ambang batas teknis. Nah nanti pas yang lulus inilah dibuka harganya menjadi pemenang gitu. Tidak ada kombinasi antara nilai teknis dan nilai harga. Nah kalau nilai itu akan ada perhitungan kombinasi teknis dan harga. Nah itu biasanya untuk sistem nilai antara 70 sampai 90 Pak biasanya. Jadi bisa persentasenya bisa 70% teknis, terus 30% harga, atau bahkan ada yang 90% teknis, yang 10% yang harga. Itu tergantung pekerjaannya. Nah kalau sistem nilai, kalau harga terendah tadi itu sama sekali tidak ada persentase dari harga. Nanti besok mungkin akan dijelaskan lebih detail terkait metode pemilihan pada tahapan seleksi atau penawaran ini gitu kan. Terus tadi Pak Anggi juga menanyakan terkait berapa persen untuk bobot kualifikasi. Nah, untuk tahapan pemilihan itu tidak memperhitungkan lagi bobot persentase kualifikasi Pak, karena kan tahapannya sudah dibedakan dua, itu kan tahap kualifikasi itu di awal, di mana fokus penilaiannya terkait pengalaman perusahaan, itu full nilainya. Paling persentase bobotnya itu hanya terkait jenis pengalaman, terus persentase nilai besaran pekerjaan yang pernah dikerjakan, lokasi perusahaan induk, dan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya pernah dikerjakan di lokasi yang sama. Nah,
Tapi perhitungan yang teknis kualifikasi ini yang terkait pengalaman juga diambil sebagian menjadi bobot presentasi di tahapan pemilihan yang mungkin bobotnya tidak besar, yang kecil dibandingkan pembobotan penilaian proposal teknis ataupun tenaga ahli. Nah, tahap pemilihan kan biasanya sudah tandingannya di itu Pak, proposal teknis dan tenaga ahli yang besar. Seperti itu Pak Anggi, mau dikoreksi kalau misalnya ada yang tidak tepat. Terus terkait pemberlakuan pekerjaan konstruksi dan konsultansi. Nah ini tadi saya agak kurang clear ini pertanyaannya. Maksudnya perhitungan tadi itu bobot tadi itu sama nggak untuk perhitungan konstruksi dan jasa konsultasi tadi? Nah beda sih Pak. Nah kalau konsultasi kan tadi pada tahap kualifikasi pun itu sudah ada pembobotan dengan sistem nilai atau scoring gitu kan dengan untuk mendapatkan daftar shortlist. Kalau untuk konstruksi dikualifikasi dengan sistem gugur dengan ada dan tidak. Jadi paling kalau misalnya ada tender pekerjaan konstruksi, misal pekerjaan kompleks. Nah, kalau pekerjaan konstruksi, pekerjaan kompleks itu bisa menggunakan prakualifikasi sistem nilai. Nah, di mana di sistem nilai ini akan ada pembobotan hampir sama dengan pekerjaan jasa konsultasi tadi juga, gitu kan. Mungkin 70% itu untuk bobot nilai teknis, 30% yang memperhitungkan nilai harga. Nah, cuma bedanya tentu unsur-unsurnya Pak Anggi, kalau konstruksi itu yang dinilai biasanya dalam metode pelaksanaan, terus peralatan gitu kan, terus juga ada personil manajerial, pekerjaan yang disubkonkan, dan dokumen RKK. Jadi kalau untuk sistem nilai bedanya hanya unsur saja. Seperti itu Pak Anggi Kurniawan. Demikian Pak Hendra dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Anggi Kurniawan dari Jakarta sudah clear, jelas apa yang dijelaskan Bu Kiki. Ada pertanyaan lagi nih Bu yang mengangkat tangan, Muhammad Akbar Yahya dari Sulawesi Selatan. Baik, silakan langsung aja Pak Muhammad Akbar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, begini Pak, pertanyaan saya, apakah masih ada kesempatan untuk rekanan menyanggah apabila dokumen kualifikasi atau dokumen kualifikasi yang ditayangkan di portal itu sudah sayang Pak, seperti itu. Karena kan biasanya kita biasa agak susah kalau sudah ada sudah sayang begitu kita rekanan untuk menyanggah apabila ada sedikit kesalahan atau kesalahan dokumen yang diunggah oleh selaku Pokja begitu Pak. Terima kasih. Baik, Bu Kiki, ini terkait pertanyaan dari Muhammad Akbar, katanya apakah masih ada kesempatan untuk mengunggah apabila dokumen kualifikasi yang telah yang sudah ditayangkan, gitu kan, gitu? Ya, baik Pak Akbar apa Pak Yuli ya, Pak Hendra yang menanyakan? Muhammad Akbar Yahya. Oh ya, Pak Muhammad Akbar, baik, saya mencoba menanggapi. Apakah ada kesempatan untuk menyanggah apabila dokumen kualifikasi ditayangkan? Nah, ini tahapan ditayangkannya itu seperti apa Pak? Karena pertama setelah pengumuman maka nanti akan ada penayangan atau Pokja akan mengunggah dokumen kualifikasi. Nah, setelah itu pasti peserta akan mendownload dan mempelajari dokumen-dokumennya. Nah, setelah itu harusnya ada kesempatan yang namanya unwasing Pak. Nah, disinilah ada tahap tanya jawab atau tahapan mempertanyakan ataupun memprotes pun boleh kepada Pokja, mengingatkan bahwa mungkin ada kesalahan-kesalahan dari dokumen yang mereka upload. Nah, kalau misalnya Pogjanya sadar akan kesalahan ini, biasanya bisa ditindaklanjuti dengan adendum Pak Akbar. Nah, bisa. Nah, tapi
Yang susahnya kan ini kalau misalnya itu tidak dilakukan, terus ternyata sudah prosesnya berlalu sampai sudah batas akhir pemasukan, ya berarti bisa tidak ada yang tahu nih atau memperbaiki nih kesalahannya. Paling nanti bisa diproses kalau dengan adanya pengaduan, Pak, pengaduan. Nah, tapi pengaduan pun tentunya harus disertai dengan bukti-bukti yang buat seperti gitu, Pak Akbar, jelasan dari saya. Bagaimana Pak Akbar? Mungkin sudah clear, jelas ya? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Ini kembali kita ke pertanyaan tertulis lagi. Ini dari Sumbar, Bu. Katanya, Pak Ali Akbar Faisal, apa saja yang dinilai untuk tenaga ahli? Singkat saja, Bu, itu pertanyaannya katanya. Mohon maaf Pak Akbar, kalau tenaga ahli kan itu udah masuk tahap penawaran ya, Pak Hendra. Mohon izin pertanyaannya di dulu gitu kan, karena besok adalah bagiannya untuk mengevaluasi tenaga ahli, Pak. Nah, baik, kita langsung ke Sulawesi Selatan aja. Ada Pak Erik Susanto Barat. Yang ini mungkin yang tadi ya. Malam sudah, ya ini sudah. Mungkin ke Pak Hasbi Zuhir. Ini pertanyaannya, apakah dalam pengadaan barang jasa non-konstruksi, panitia atau pejabat pengadaan boleh menambahkan syarat perusahaan yang mengikuti lelang harus memiliki SBU atau SRP? Jadi, ya baik, Pak. Berarti ini tendernya bukan mengikuti PM 14 2020 ya Pak ya, karena kan ini pengadaan konstruksi. Nah, kalau Permen 14 2020 memang hanya sebatas mengatur tendernya itu adalah pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi konstruksi, baik kajian, perancangan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi, Pak. Kalau di luar itu, kalau konstruksi berarti acuannya adalah perlemnya LKPP nomor 9 tahun 2018 dan aturan turunannya itu SBD-nya berupa keputusan deputi, Pak. Nah, itu mereka ada SBD sendiri dan tentu saja itu persyaratannya berbeda dari yang kita punya atau yang saya tayangkan tadi. Nah, setahu saya, tapi mohon izin mungkin nanti bisa dicek lagi, kalau untuk non-konstruksi itu memang tidak ada pembatasan persyaratan. Nah, tapi nanti bisa dicek lagi nih Pak, apakah diperbolehkan mensyaratkan di luar dari yang ada di STP. Kalau kita kan di PM 14 itu kita sudah membatasi tidak boleh menambahkan kecuali ada persetujuan dari pejabat tinggi media. Tapi kalau non konstruksi mungkin yang tepat menjawab ini dari LKPP seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Kiki. Mudah-mudahan Pak Hasbi Zuher cukup jelas juga. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu dari Kalimantan Timur, Pak Dedi Rahmadi namanya. Untuk tenaga ahli yang memiliki SKA muda pada perusahaan konsultan supervisi, apakah besaran gaji dibayar sesuai billing rate yang berlaku? Bagaimana jika tidak dibayarkan sesuai billing rate yang berlaku? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan masih terkait penawaran nih Pak, mohon izin gitu. Tapi tadi ya detailnya mungkin besok bisa dijelaskan oleh narasumber yang dalam paparan untuk evaluasi penawaran. Cuma tadi Pak Direktur di pagi hari sudah menyebutkan bahwa pada saat menawar itu sudah harus mengikuti standar remunerasi minimal yang diatur di Permen 19 tahun 2017. Minimal itu Pak. Jadi harus ditawarkan sesuai remunerasi karena undang-undang pun sudah mengatur minimal setiap tenaga ahli yang terkait jasa konsultasi konstruksi terus mengikuti standar remunerasi. Mungkin besok Pak lebih lanjut. Itu ya Pak Hendra ya. Baik, mungkin ini ada waktu sudah. Mungkin ada ini pertanyaan yang panjang Bu dari Sumatera Utara, Pak JM Sirait. Mungkin itu langsung aja Pak ini. Pak Jisman JM Sirait dari Sumatera Utara. Ini pertanyaannya memang panjang, mungkin nanti bisa Pak Jismannya sendiri yang ini. Pak Jisman.
Oh. Baik, ini Bu, saya bacakan saja katanya. Badan usaha kecil jasa konsultansi, apakah ada pengaturan soal penentuan batasan persyaratan jumlah minimum pengalaman badan usaha untuk penilaian pengalaman dalam tahap kualifikasi, atau penentuan soal jumlah minimum paket pekerjaan itu subjeknya dari Pokja? Lalu faktanya tender jasa konsultan di LPSE daerah meminta banyak jumlah paket pekerjaan untuk mendapatkan nilai 100. Misalnya minimal 30 atau 40, bahkan ada minimal 50 paket pekerjaan untuk nilai 100. Tentunya persyaratan batasan jumlah minimal yang sangat banyak itu sangat memberatkan bagi badan usaha yang tidak memiliki banyak pengalaman. Apalagi jika paket yang ditayangkan banyak dari satu dinas. Seharusnya untuk keadilan berusaha diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi badan usaha kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan konstruksi, bukan hanya dikuasai oleh badan kecil yang memiliki banyak pengalaman. Itu Bu. Gigi. Oke Pak. Itu saja ya Pak Hendra ya? Iya, iya. Oke, saya mungkin langsung jawab menanggapi terkait pertanyaan Pak dari Sumatera Utara. Ya, terkait batasan minimum paket pekerjaan itu kan, maksudnya range-nya kali ya Pak ya, berapa range yang mendapatkan nilai 100, berapa mendapatkan nilai 60, teman-teman dan lain sebagainya. Di LDK kita tidak ada panduan ya Pak, karena memang itu kita berikan sepenuhnya kepada Pokja ataupun PPK dalam menetapkan batasan-batasan tadi. Nanti saya harus ya, karena kita tidak bisa mengeneralisir karena banyaknya varian dari pekerjaan jasa konsultansi ini. Contohnya mungkin ada pekerjaan pengawasan, mungkin pekerjaan pengawasan kan biasanya sangat umum Pak, bisa saja Pokja menetapkan minimal pengalaman yang dapat 100 itu kalau pengalaman di atas 15 atau 20 atau bahkan 30 juga tadi kan. Tapi harusnya kalau untuk kecil saya rasa harusnya tidak sampai 30 ini. Kalau untuk pekerjaan pengawasan yang rata-rata banyak di mana-mana gitu paketnya ya. Nah, tapi bisa juga ada paket-paket tertentu, paket-paket konsultan yang bersifat kajian khusus atau spesifik, itu Pokja tidak berani menetapkan ambang range-nya itu terlalu tinggi gitu. Bahkan mereka ada punya 5 pengalaman saja itu sudah bisa mendapatkan nilai 100. Nah, jadi kembali lagi itu justifikasinya memang kita serahkan kepada Pokja dan PPK untuk menetapkan ini. Gitu. Nah, sekarang tinggal pembinaannya nih, pembinaan kepada pengguna jasa, baik PPK atau Pokja. Ya itu saya setuju dengan Bapak gitu kan, harusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi ya kalau misalnya paketnya badan usaha kecil, ya harusnya tidak harus sampai 30 atau 50 baru mendapatkan nilai 100 gitu. Mungkin harus diturunkan. Nah, paket-paket sebanyak ini kan idealnya kalau untuk persaingan kelas kualifikasi besar. Seperti itu Pak. Ini penjelasan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas Pak. Tadi Pak Jisman Sirait dari Sumut. Ini terkait ada pertanyaan lagi dari Pak Hasbi Juher dari Sumatera Selatan. Ternyata tadi Pak Hasbi itu bukan Sulawesi, Sumatera Selatan. Ini apakah surat jaminan penawaran yang formatnya berbeda dengan yang sudah ditentukan dalam dokumen pengembangan dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan administrasi? Oke. Baik, Pak Hasbi ya? Iya, Pak Hasbi Juher dari Hasbi. Nah, ini mempertanyakan jaminan penawaran ya, Pak ya? Ya, yang formatnya yang berbeda gitu kan. Jaminan penawaran. Nah, kalau kita jasa konsultansi kan tidak mensyaratkan jaminan penawaran Pak Hasbi, karena jaminan penawaran ini hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 10 miliar gitu kan. Jadi kalau untuk jasa konsultansi, nah setahu saya di sini semuanya rata-rata
badan usaha konsultan ya Pak Hendra. Ya. Nah, itu tidak ada persyaratan untuk jaminan penawaran. Jadi besok mungkin bisa ditanyakan kembali ke sumber berikutnya di tahap pemilihan. Nah, jadi salah nih kalau misalnya ada mensyaratkan jaminan penawaran di jasa konsultan. Tapi bisa saya jelaskan sedikit, ini terkait pekerjaan konstruksi. Format itu adalah contoh, jadi tidak harus baku seperti itu, yang penting substansinya Pak. Ya, sebagai informasi. Jadi seperti kita tahu di surat penawaran, jaminan penawaran itu ada nama paket, terus nama pekerja, terus ada pasal-pasal pencairan. Nah, itulah yang harus ada minimal di jaminan penawaran. Karena kan kalau misalnya substansi itu tidak ada, nanti akan bisa berakibat tidak bisa dicairkan. Karena kan jaminan penawaran salah satu persyaratan penting di pekerjaan konstruksi. Mungkin itu saja Pak penjelasan dari saya. Terima kasih. Dengan tadi telah jawaban terakhir mungkin Bu ya, pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir yang dipaparkan Bu Kiki. Sebetulnya masih banyak Bu ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab karena waktu jualah yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan lagi kegiatan ini karena kita telah dibatasi oleh waktu pukul 16. Mungkin mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan Bu Kiki bisa diterima, bisa menjadi wawasan yang lebih luas untuk para peserta untuk dalam memilih dalam kegiatan memilih nanti pekerjaan konsultasi ini. Baik, tapi sebelum acara ini tutup mungkin ada beberapa pengumuman. Mohon maaf Bu Kiki, saya ada beberapa pengumuman untuk peserta bahwa besok kegiatan mulai pukul 8. Lalu 8 WIB karena kita ada seluruh Indonesia, ada Indonesia Timur, Tengah dan Barat ya. Jadi kita jam 8 WIB. Peserta join linknya nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing. Lalu post tes sesi 1 dan post tes sesi 2 disampaikan di WA grup masing-masing peserta. Ada 2 link wajib dikerjakan semua. Baik, Bu Kiki, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Kiki, memberikan paparan dari siang sampai sore hari ini. 2 materi telah diselesaikan. Kepada peserta juga saya memberikan apresiasi yang dari tadi telah secara antusias mendengarkan paparan dari Bu Kiki. Sekali ini kita memberikan aplaus buat Bu Kiki. Baik, dengan berakhirnya acara ini, bangga berakhirlah pula acara bimbingan teknis memahami pemilihan pekerjaan jasa konsultasi konstruksi pada hari pertama. Dengan demikian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Kiki. Terima kasih, Pak Hendra. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya juga mohon maaf kalau misalnya ada perkataan atau penjelasan yang masih kurang atas pertanyaan dari Bapak sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga karena sudah bersedia mendengarkan sampai sore hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, bisa dilanjutkan oleh rekan saya besok dengan maksimal. Seperti itu Bapak Ibu, akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, Balai, Jakarta, Bapak Ibu. Mohon izin pamit ya.